Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu menu diet DEPM, yaitu membuat tahu KW. Jadi walaupun sekilas itu mirip tahu, tapi cuma pura-pura ya, alias KW. Karena yang ini dibuat dari dua bahan utama, yaitu keju dan telur. Yang ini rasanya itu gurih dan bikin nagih. Dan yang jelas ini cocok banget untuk kita-kita yang sedang mengikuti diet DEPM. Catat. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Bahan yang dibutuhkan yaitu 160 sampai 180 gram atau satu blok keju cheddar yang sudah diparut atau dipotong kasar. Untuk mereknya itu sesuai selera. 1 sachet santan kental kemasan 65 ml. Untuk mereknya juga sesuai selera ya. Kemudian telur yang dikocok lepas dari 4 buah telur utuh. Sementara untuk bumbunya itu ada setengah sendok teh kaldu bubuk, atau bisa diganti dengan 1/4 sendok teh garam halus. Dan setengah sendok teh lada bubuk. Yang ini optional ya guys, jadi boleh dilewatkan. Masukkan semua bahan tersebut ke dalam blender. Dan ini seperti biasa, saya menggunakan chopper serbaguna yang juga bisa difungsikan sebagai blender, yaitu chopper CH200 dari Mitochiba. Catat. Oke guys, blender hingga halus. Sisihkan. Kemudian siapkan juga wadah untuk mengukus. Dan ini saya menggunakan wadah kotak dari Tupperware. Jadi untuk wadahnya itu bisa menggunakan loyang kotak atau persegi panjang, atau bisa juga menggunakan wadah plastik seperti ini, tapi pastikan gunakan plastik yang aman dikukus ya. Catat. Olesi dengan sedikit minyak goreng agar tidak lengket. Tuangkan. Dan karena wadahnya ini kan imut, jadi saya bagi menjadi 2. Selanjutnya, siapkan kukusan. Jangan lupa panaskan kukusan terlebih dahulu. Setelah panas, kukus adonan tahu KW dengan api sedang agak kecil sekitar 12 sampai 15 menit hingga benar-benar matang. Nah, ini dia. Setelah 10 menit juga sepertinya sudah mau matang ya guys. Waduh Jan. Kangkayane medeni banget kuwi lho yo. Bentuknya dadi pating blegentu kaya ki lah. Jan. Nah, ini dia. Jadi emang atasnya itu kurang rapi begini ya. But it's okay. Tandanya adonannya ini sudah benar-benar matang. Angkat. Nah, selagi hangat, balikkan wadahnya dan tempatkan tahu KW seperti ini. Tuh kan, untuk bagian bawahnya itu lumayan mulus ya. Oke guys, kukus lagi wadah satunya dengan cara yang sama seperti tadi. Setelah mengembang dan matang, matikan api, tiriskan. Dan ini dia, satu resep itu jadi segini ya. Jika sudah agak dingin, potong sesuai selera. Nah, lihat, satu resep itu bisa jadi 8 potong tahu KW. Gimana? Sudah mirip banget kan ya dengan tahu yang asli? Oke guys,
Selanjutnya, goreng tahu dengan minyak panas tapi menggunakan api yang kecil agar tidak gosong. Aduk sesekali, goreng hingga kuning kecoklatan seperti tahu. Sepertinya sudah matang ya guys. Oke, selanjutnya angkat. Tiriskan. Tahu KW siap disantap dengan aneka saus dan sambal kesukaan. Atau cukup dimakan dengan cabai rawit juga mantap ya. Selesai. Selanjutnya, tips dan trik seputar tahu KW. Untuk penggunaan wadah saat dikukus, seperti yang sudah saya jabarkan tadi, itu bisa menggunakan loyang aluminium seperti ini ya. Dengan menggunakan loyang ini, bahkan tahu KW-nya itu saat dikukus jadi terlihat lebih mulus. Jadi nggak yang bergelombang kayak tadi gitu. Cuma pastikan loyangnya itu sebelumnya sudah dioles minyak goreng secara merata. Selain itu juga pastikan setelah matang dalam keadaan panas, sebaiknya tahunya itu langsung dikeluarkan dari loyang. Jadi jangan sampai menunggu tahunya menjadi dingin. Karena jika tahunya itu sudah dingin, maka tahu akan lengket di loyang dan jadi susah dikeluarkan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Eman-eman temen gila yuk, tahunya pating pretel kabeh. Jan. Gawe kesel-kesel dadi bubrah kabeh. Jan. Sementara jika masih dalam keadaan panas dikeluarkan, kemungkinan remuknya itu bisa lebih diminimalisir. Catat. Untuk penggunaan santan instan ini bisa digantikan dengan kremer bubuk ya. Nah ini dia, kapan hari itu juga saya bikin tahu KW. Cuma untuk komposisi santannya itu saya ganti dengan 2 sendok makan atau 20 gram kremer yang dilarutkan ke dalam 65 ml air. Untuk kremernya ini saya menggunakan fiber krem ya. Jadi cukup dilarutkan seperti ini. Dan untuk hasilnya juga 11-12 dengan tahu KW yang menggunakan santan. Nah seperti ini nih tampilannya. Jadi mau menggunakan kremer atau santan instan ya suka-suka saja ya. The choice is in yours. Jika sisa, tahu KW ini bisa disimpan di kulkas untuk stok. Cuma jika untuk jangka panjang sebaiknya sih simpan tahu KW di dalam freezer agar bisa tahan sampai 2 hingga 3 minggu. Sementara jika disimpan di kulkas, awetnya itu cuma 2-3 hari saja ya. Karena jika lebih dari 4 hari, maka tahu akan menjadi rawan berjamur seperti ini. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat tahu KW ala Dahasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.